Ketika membaca sebuah teks, tentunya kalian sering menemukan tanda pemberhentian pada akhir kalimat atau sering kita sebut tanda titik. Selain mengakhiri satu kalimat, tanda titik juga memiliki banyak fungsi pada penomoran, pemisah angka jam, dan sebagainya. Pada pembelajaran hari ini, bersama saya Yanti, akan kita bahas penggunaan tanda baca titik menurut PUEB. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk poin yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, mereka duduk di sana, tanda titik. Nomor 2, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satuan bagan, ikhtisar, atau daftar. Contoh di sini ada huruf dan angka, maka diakhiri oleh tanda titik. Poin nomor 3, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam satuan perincian. Nah, ketika ada angka atau huruf yang sudah diakhiri tanda kurung, maka tidak usah diberi tanda titik lagi. Di samping itu, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Contoh di sini 1.1. Untuk angka 1 yang kedua tidak usah diakhiri tanda titik. Atau 1.2.2. Untuk angka 2 yang kedua tidak usah diakhiri tanda titik. Poin yang kelima, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka, dalam judul label, bagan, grafik, atau gambar. Contoh untuk label, nomor 1, maka tidak usah diakhiri tanda titik. Atau label 1.1, maka angka 1 yang kedua tidak usah diakhiri tanda titik. Poin yang keenam, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 20.30 yang artinya pukul 8:30 menit. Poin yang ketujuh, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit yang tidak diakhiri tanda seru atau tanda tanya. Contoh di sini ada Anton M. titik. Nah, ini berarti nama, tahun 1989 titik, berarti tahun terbit, dan judul bukunya Kembara Bahasa titik, serta Gramedia untuk penerbitnya tanda titik juga. Ataupun pada contoh yang kedua, di sini ada penulisnya yaitu Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional titik, untuk tahunnya 2008 titik, dan judul bukunya Peta Bahasa di Negara titik juga, serta di sini untuk penerbitnya diakhiri tanda titik juga. Poin ke-8, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Untuk 13.000 pulau, karena di sini menunjukkan jumlah, berarti harus dipisahkan oleh tanda titik. Poin ke-9, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Nah, untuk yang ini kebalikannya. Contoh, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Tahun 1956 karena tidak menunjukkan jumlah berarti tidak usah dipisahkan oleh tanda titik. Poin ke-10, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau label. Contoh untuk judul, berkunjung ke Museum Transportasi, boleh dilanjutkan dibacanya, dan di sini pada akhir judul tidak diakhiri tanda titik. Serta di sini ada gambar 3 alat ucap manusia, tidak diakhiri tanda titik, dan juga di sini pada label 5 tidak diakhiri tanda titik. Oke, poin yang terakhir, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Contoh untuk alamat penerima di sini ada Jakarta, terus nomornya tidak diakhiri tanda titik, terus untuk tanggal surat juga tidak diakhiri tanda titik. Oke, jangan lupa terus semangat belajar karena seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup.
Sekian penjelasan mengenai penggunaan tanda titik menurut PUEB. Jangan lupa terus semangat belajar, kembangkan diri, raih prestasi.